Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Melanjutkan video sebelumnya yang udah ngebahas tentang materi peluang. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas beberapa materi, salah satunya itu seperti kombinasi, permutasi, aturan perkalian. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi peluang itu sendiri. Nah, di sini untuk materi bagian pertama ya, kita di sini udah ada peta konsepnya. Nah, jadi di video bagian pertama nih kita akan pecah menjadi dua bagian. Jadi untuk video pertama kita akan bahas tentang ruang sampel dan kejadian. Nanti di video kedua kita akan bahas tentang peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang kejadian komplemen. Nah, di video berikutnya nantinya akan kita bahas lagi tentang peluang kejadian majemuk ya. Nah, ini dia pembagian materi untuk peluang kejadian. Oke, jadi untuk video ini kita akan bahas dulu tentang ruang sampel dan banyak kejadian. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke, sekarang kita di materi yang pertama, yaitu ngebahas tentang ruang sampel dan kejadian. Untuk materinya kita coba bahas dulu dadu ya, nanti kita lanjut dengan yang lainnya. Nah, di sini udah ada tentang dadu. Jadi untuk ruang sampel dari dadu itu ada dua yang mau dibahas. Yang pertama satu dadu dan dua dadu. Untuk satu dadu, ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS ini menyatakan banyaknya ruang sampel ya. Itu 6, oke? Nah, itu dia untuk satu dadu. Nah, sekarang untuk dua dadu. Untuk dua dadu itu kita bikin tabel seperti ini. Tabel yang memasangkan pasangan antara kedua dadu tersebut. Oke. Nah, jadi di sini misalkan nih, ini satu-satu. Maknanya apa? Ini artinya dadu yang pertama muncul angka 1, dadu yang kedua juga muncul angka 1. Nah, misal lagi seperti ini. 3, 2. Ini dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 2. Sampai nanti yang terakhir apa? 6, 6. Dadu pertama muncul angka 6, dadu kedua muncul angka 6. Oke. Sehingga banyak sampelnya itu 36. Nah, ini biasanya untuk ruang sampel dari dadu ya. Jadi dia kalau nggak satu dadu biasanya dua dadu. Oke. Nah, kemudian kita coba bahas kejadian. Nah, kejadian itu adalah peristiwa yang ditanyakan di soal ya. Jadi misalkan kayak gini. Ada nama kejadiannya A, kita sebutlah A. Jadi nggak mesti dengan huruf A ya. Bisa juga dengan huruf yang lainnya. Muncul ganjil gitu ya, ganjil pada pelemparan satu dadu, satu kali. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari apa aja kejadian dari pelemparan ini, maka kita bisa tulis seperti ini apa aja. Nah, kalau ganjil kan itu 1 ya, bilangannya kan 1, 3, dan 5. Jadi kita bisa tulis 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian A ini kita bisa buat seperti ini, yaitu NA namanya. Ya, N itu menyatakan sebagai simbol untuk menyatakan banyaknya anggotanya. Oke? Sehingga kita bisa tulis NA sama dengan 3. Nah, ini disebut sebagai kejadian. Nah, tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita coba bahas tentang peluang nantinya. Oke? Nah, misal lagi nih, kita mau nanyakan yang dua dadu. Kejadian ya muncul dadu kembar gitu ya, dadu kembar. Oke. Nah, kalau kita lihat dadu yang kembar kan di sini apa aja tuh? Yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6 ya kan? Nah, kalau kita tulis seperti inilah kejadian B-nya, yaitu 1, 1, kemudian 2, 2, 3, 3, kemudian 4, 4, 5, 5, kemudian 6, 6 ya. Nah, jadi banyak kejadian B-nya kita tulis NB yaitu 6. Oke. Nah, ini menyatakan banyaknya kejadian dan menyatakan banyaknya sampel ya dari sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang sampel yang berikutnya. Oke. Untuk bagian kedua, kita akan coba bahas tentang ruang sampel dari koin ya. Nah, di sini udah Kak siapkan apa aja koinnya. Yang pertama itu tentang satu koin. Nah, satu koin ya. Jadi koin itu kan punya dua sisi ya. Jadi ada yang sisi gambar seperti ini dan sisi angka seperti ini. Nah, untuk yang sisi gambar kita singkat dengan huruf G. Untuk yang sisi angka kita singkat dengan huruf A ya. Nah, jadi untuk satu koin itu berarti ada dua kemungkinan. Ya, pertama bisa aja angka ataupun gambar. Oke. Nah, banyak ruang sampelnya berarti 2. Ya. Nah, kemudian untuk dua koin kita buat diagram pohon ya seperti ini. Ya, jadi untuk memudahkan menentukan ruang sampelnya kita buat seperti ini.
Nah, jadi ini angka gambar, kemudian di sini ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, ini menyatakan apa? Koin pertama muncul angka, koin kedua juga muncul angka. Ini menyatakan apa? Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar, dan seterusnya, oke? Nah, sehingga ruang sampelnya itu ada berapa? Ada 4. Kemudian, untuk 3 koin juga kita harus buat diagram pohon seperti ini, ya. Nah, misal yang ini maknanya apa? Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga muncul angka, dan seterusnya ya, sampai nanti nih, ya. Nah, jadi untuk 3 koin, itu ruang sampelnya ada 8 ya, ruang sampelnya, oke? Nah, ada sedikit tambahan di sini. Ruang sampel untuk 2 koin ya, untuk 2 koin dilempar satu kali, itu akan sama dengan 1 koin ya, 1 koin dilempar 2 kali, oke ya. Jadi untuk koin yang seperti ini akan sama ruang sampelnya. Jadi maksudnya apa? Jadi ini kan bisa kita maknai koin 1, koin 2, artinya koinnya ada 2. Bisa juga kita maknai nih, koin pada pelemparan pertama muncul angka, koin pada pelemparan kedua muncul angka, artinya koinnya ada 1 tapi dilempar 2 kali. Nah, jadi untuk 2 koin sampelnya seperti ini, dan 1 koin dilempar 2 kali sampelnya juga ini. Nah, untuk 3 koin juga sama ya. Jadi untuk 3 koin dilempar 1 kali atau ditos 1 kali, itu sampelnya akan sama dengan 1 koin ditos dilempar 3 kali gitu ya, 3 kali, oke. Nah, jadi ruang sampelnya akan sama. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang sampel kartu. Nah, kalau untuk kartu, itu kartu yang sering dibahas itu adalah kartu joker. Ada yang bilang kartunya joker, ada yang juga bilang kartu remi, ada yang bilang kartunya kartu bridge. Tapi kartunya ya ini nih ya kartunya. Nah, terserah mau bilang yang mana, oke. Nah, untuk jumlah kartu joker itu atau kartu bridge itu jumlahnya 52 ya, tanpa joker. Nah, dimana serinya itu ada 4, ada kartu hati atau heart, kemudian ada diamond atau berlian, ada juga yang nyebut wajik, kemudian ada kartu club atau keriting, ada kartu speed atau kartu scope, ada juga yang nyebutnya waru ya, daun waru. Nah, untuk seri-serinya ini ada 4 ya, serinya di warnanya ada 2, warna merah dan warna hitam, oke. Nah, untuk seri yang pertama yaitu hati, itu terdiri dari 13 buah, di mana dia angka 1 sampai 10, dan angka 1 itu biasa disebut as ya. Setiap angka 1 untuk tiap-tiap jenis nih itu disebut sebagai as. Nah, kemudian untuk hurufnya itu ada K, Q, J. Nah, K ini untuk king atau raja, ini queen atau ratu, ini J jack ya, atau biasa kita sebut menteri gitu ya. Nah, jadi untuk satu set kartu bridge ya itu ada 52, di mana terdiri dari 4 seri. Ya, setiap seri terdiri dari 13 buah, dan warnanya itu ada 2 warna, hitam dan merah. Oke. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya, nah ini tergantung dari kondisi soal ya. Nah, misal satu set kartu gitu ya, satu set kartu ya diambil satu. Nah, ini sampelnya jadi 52 ya. Nah, tapi kalau misalkan satu set kartu diambil 2, nah ini sampelnya beda lagi cara nentuin sampelnya. Nah, ini akan menjadi kombinasi 52,2. Oke ya. Ya, jadi dia tergantung dari teknik pengambilan untuk nentuin sampel dari kartu bridge ini. Nah, kalau misalkan diambil 3, maka kombinasinya apa? 52,3. Nah, jadi penentuan ruang sampel dari kartu bridge itu bisa menggunakan kombinasi, dan tergantung dari apakah dia diambilnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk pengambilan satu kartu seperti ini itu langsung aja sampelnya 52 ya, nggak perlu pakai kombinasi. Tapi ketika pengambilannya itu udah menjadi 2, 3 dan seterusnya, maka dia menentukan ruang sampelnya itu pakai kombinasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang terakhir, yaitu ngebahas tentang dadu koin sama objek lain. Nah, untuk satu buah dadu dan satu buah koin, maka penentuan ruang sampelnya kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan suatu diagram ya. Nah, jadi ini menyatakan sebagai sisi dari dadunya, ini menyatakan sisi dari koinnya ya.
Nah, tentunya kita pasangkan seperti ini A1, A2, A3, dan seterusnya sampai nanti G1, G2, sampai G6 ya, seperti ini dan seterusnya. Oke ya. Nah, jadi ada 12 ruang sampel di sini ya. Jadi ada 12 ruang sampelnya untuk satu buah dadu dan satu buah koin. Nah, kejadian-kejadian yang sering ditanyakan pada dadu dan koin nanti misalnya seperti ini. Peluang muncul bilangan prima ya, prima pada dadu. Nah, kalau prima pada dadu dan gambar gitu ya. Gambar pada koin. Nah, ini kan termasuk kejadiannya bisa kita lihat dari dalam tabel ini ya. Nah, prima. Kalau prima tuh yang mana? Prima itu berarti 3 ya, 2 dan 5 itu kan prima. Nah, kemudian gambar. Nah, tentunya gambar yang mana? Nih dia. Nah, jadi kejadiannya nih. Nih ya, ini kejadiannya. Ini kejadian yang dimaksud pada soal kita ini. Oke. Nah, jadi kalau kita katakan kejadiannya A, sehingga banyak kejadiannya ada berapa? Banyak kejadiannya NA ya, NA sama dengan 3. Apa aja? Yaitu ini dia nih. Ya, kejadiannya G2, G3 dan G5. Oke ya. Nah, nanti tinggal dihitung aja dengan konsep peluang untuk mencari berapa peluang dari yang kita tanyakan di sini. Oke ya. Nah, itu untuk dadu dan koin. Nah, sekarang kita masuk ke objek lain. Nah, untuk objek lain seperti kelereng, seperti bola, ataupun objek-objek lainnya, maka proses untuk mencari ruang sampelnya itu menggunakan kombinasi atau bisa juga menggunakan permutasi. Nah, lebih umumnya nanti akan menggunakan kombinasi. Misal seperti ini. Ada 3 buah bola. Diambil 2. Nah, maka ruang sampelnya itu akan menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi berapa? Kombinasi 3,2. Kenapa? Karena kita akan mengambil 2 buah bola dari 3 bola yang ada. Nah, kenapa proses ini dikatakan kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Karena di sini tidak mementingkan urutan. Jadi, saat kita bicara pengambilan 2 bola dari 3 bola ini termasuk kejadian kombinasi. Ya, karena di sini tidak dipentingkan urutan pengambilannya. Oke. Nah, lebih detailnya kita udah bahas di video sebelumnya ya, yang membahas tentang kombinasi dan permutasi. Nah, untuk ruang sampel yang berkaitan dengan permutasi, misalnya seperti ini. Ada 3 orang ya duduk di kursi berjajar. Nah, 2 orang selalu bersama gitu ya, 2 orang selalu bersama. Nah, peluang 2 orang selalu bersama tersebut berapa? Nah, ini termasuk kejadian permutasi atau bisa juga kita gunakan aturan perkalian untuk menentukan ruang sampelnya. Nah, ini juga udah kita bahas bagaimana cara menghitung permutasinya atau aturan perkaliannya. Nah, di video sebelumnya udah cukup detail kita bahas tentang permutasi. Oke ya. Nah, ini adalah penentuan ruang sampel untuk dadu, koin, serta objek lain. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Karena cukup itu aja ya untuk penjelasan materi kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada materi yang ingin dibahas atau di request ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.